Baik, kuliah TM 3104 Teknik Produksi, kuliah ketiga sesi pertama. Baik, bahasan kali ini kita akan bahas tentang yang pertama kita review sedikit Productivity Index gitu ya. Dua tentang inflow performance dua fasa. Kemudian kita bahas tentang inflow performance untuk 3 fasa tidak. Oke, kita lanjutkan, kita review sedikit yang dulu sudah pernah kita bahas bahwa Productivity Index pertama kali itu dibahas oleh Emil Heider, awalnya TV More pada tahun 1930, kemudian dibahas juga oleh Emil Heider pada tahun 1930. Kita ketahui bahwa bentuknya akhirnya yang pertama kali mengemukakan adalah secara empirik gitu ya, adalah Muscat gitu. Muscat menyinggung bahwa Productivity Index merupakan fungsi dari alir dan drawdown atau tekanan. Dan juga menstate bahwa berhubungan sekali dengan produksi GOR serta pressure gradient atau pressure loss di area produksi. Selain itu, gitu ya, Muscat juga menstate bahwa dengan mengetahui productivity index, gitu ya, atau di sini Muscat menyebutnya J, gitu ya, kita bisa mengetahui beberapa hal yang terjadi di sumur tersebut. Yang pertama, kita bisa tahu bahwa jika kita melakukan treatment, misalnya de-icing, fracturing pada suatu sumur, kita bisa membandingkan sebelum dan sesudah treatment. Jadi J seharusnya jika treatmentnya berhasil atau PI, J ini PI gitu ya, harusnya naik. Yang kedua, jika GOR-nya stabil atau di sini Muscat sebutnya R gitu ya, R, tetapi dengan declining PI gitu ya, maka mengindikasikan bahwa adanya plugging di lubang sumur. Nah, ketika GOR atau R itu naik dengan cepat gitu ya, tanpa adanya declining J gitu ya. Jadi GOR-nya naik gitu, tapi J-nya itu tidak turun. Sebenarnya mengindikasikan bahwa adanya gas yang masuk, tapi bukan dari zona yang diproduksi tadi. Jadi mungkin ada fingering gas atau ada gas yang bocor di antara cementing dan sebagainya yang masuk dari bawah ataupun atas gitu ya, yang masuk ke area produksi tadi. Yang keempat yang kita bisa lihat bahwa produksi air yang meningkat gitu ya, seharusnya membawa harga PI menjadi turun. Jika PI-nya masih tetap, berarti bersama dengan yang bertiga tadi, air yang terproduksi kemungkinan bukan dari zona yang diperforasi. Jadi bisa dari zona yang di atas atau zona yang di bawah, terjadi kebocoran. Nah, yang kelima ini sebenarnya sejalan dengan produksi gitu ya, normalnya itu ada reservoir depletion, itu seharusnya PI itu turun. Dan normalnya juga paralel dengan naiknya GOR atau water oil ratio. Oke, jadi dengan hal kita mengetahui PI atau productivity index, kita bisa mengetahui sumuran terjadi apa dan kira-kira apa penyebab. Baik, itu adalah akhir dari kuliah ketiga sesi pertama.